Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emson Haji, biasa dipanggil Son. Saya di sini mau mereview video dari kawan saya, Indah Puji Astuti. Dan video ini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah saya, yaitu anggaran atau budgeting. Video yang pertama ini terkait dengan penganggaran pribadi. Langsung saja kita simak videonya. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran pribadi saya, membandingkan pendapatan dan pengeluaran untuk menunjukkan beberapa pengeluaran yang saya butuhkan di tiap bulannya. Pendapatan saya tiap bulan itu adalah 4 juta. Pengeluaran per bulan di sini saya rinci ya, itu ada kosan 700, arisan itu 500, saling bayar biaya kuliah atau tiap bulannya ya, itu kurang lebih saya kasih biaya 300, kirim ke orang tua sekitar 1 juta, dan uang makan itu kurang lebih juga 1 juta saya kasih anggaran. Biaya kuota ya itu adalah 100.000, dan biaya tidak terduga atau investasi tertentu atau pengeluaran tertentu itu ada 200.000. Sisa gaji dari 4 juta itu yang saya dapat buat investasi itu kurang lebih 200.000. Sekian itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, setelah kita simak video dari kawan saya tadi, ada 2 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, untuk penganggaran atau kebutuhan sehari-hari. Dari gaji 4 juta, kebutuhannya dirinci untuk kos 700.000, untuk arisan 500.000, untuk kuliah kurang lebih 300, untuk orang tua 1 juta, untuk makan 1 juta, dan untuk kuota 100.000, dan yang tidak terduga 200.000. Setelah saya total semuanya kebutuhannya mencapai 3.900.000. Maka di sini ada terjadi gap antara gaji dengan kebutuhan. Yang 100.000, gap 100.000 ini tidak disebutkan tadinya. Entah ini untuk simpanan atau untuk apa, saya juga kurang tahu. Oke, yang kedua itu adalah blocking video. Blocking video di sini kepotong, terutama di bagian atas. Jadi video orangnya atau beliau tidak penuh, ini masih kepotong di bagian burung dari dari rambut sampai turun kepotong. Oke, langsung kita lanjut saja di video kedua, yaitu terkait dengan anggaran rumah tangga. Kita simak videonya kembali. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan anggaran rumah tangga. Narasumber saya di sini itu adalah Bapak Toro. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, di sini saya akan menanyakan sedikit ya Pak tentang anggaran keluarga Bapak. Untuk pekerjaan Bapak sendiri itu apa, dan istri apa? Saya bekerja di daerah Jakarta bersama istri. Dan untuk penghasilannya sendiri itu berapa Pak? Untuk penghasilan saya sama istri kurang lebih 8 juta. Untuk pengeluaran per bulan itu apa saja Pak? Bisa dirinci? Untuk pengeluaran per bulan mungkin kayak makan, Ya. pengeluaran lainnya makan sehari-hari, bayar listrik, mungkin segitu. Adakah hambatan Pak ataupun
belakang mungkin tidak ada, dikarenakan saya sama istri juga kan belum punya momongan, jadi masih cukup untuk penghasilan segitu. Apakah ada pekerjaan sampingan Pak selain pekerjaan tetap itu? Untuk pekerjaan sampingan saya bermain sepak bola. Oke, setelah kita simak video yang kedua ini yang tentang anggaran rumah tangga, yang saya dapat kritisi cuma satu, yaitu adalah backsoundnya terlalu kecil. Jadi mungkin dari suaranya juga memang kedengar, cuman kurang, performa dari suaranya itu kurang kuat gitu. Jadi kita kalau mendengarkan harus benar-benar mendengarkan, nggak boleh mendengarkan yang lain. Cukup itu, yang lain overall udah bagus. Pertanyaan-pertanyaan juga udah mantap. Kita lanjut ke video yang ketiga, yaitu terkait dengan anggaran perusahaan. Langsung saja kita simak dari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya, itu adalah Bu Eli. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu, ini saya mau bertanya nih tentang usaha Ibu. Usaha Ibu itu di bidang apa? Usaha saya di bidang makanan, lebih tepatnya di bidang ayam geprek. Ayam geprek. Itu berdiri sejak kapan Bu? Berdiri sejak tahun 2020, awal tahun. Awal tahun. Kenapa Ibu memilih tertarik ayam geprek daripada ke yang lainnya gitu, kayak barang ataupun yang lain gitu? Karena di masa pandemi sekarang kan orang lain lebih membutuhkan makanan ya. Perekonomian juga sulit, jadi punya uang buat beli makanan lebih tepatnya lah daripada buat beli barang. Jadi saya beli usaha itu ya karena itu. Untuk omset nih Bu, setiap bulannya itu kira-kira dapatnya berapa Bu? Kalau untuk omset ya tapi namanya kita usaha makanan ya, kadang jual laku kadang enggak. Itu sekitar per bulan kita bisa dapat 60 sih, alhamdulillah. Apakah Ibu ada kayak rencana buka cabang gitu ke yang lain, ya daerah lain? Mungkin proses ya. Proses, oke. Iya. Berarti udah ada pikiran dari situ. Insyaallah. Di masa pandemi ini juga nih Bu, apakah Ibu menyediakan orderan delivery ataupun makan di tempat doang? Kalau untuk delivery ada, untuk makan di tempat ada. Tapi kita makan di tempat cuman menyediakan 7 bangku, 7 meja maksudnya. Bu, mau nanya nih, karyawan Ibu itu udah ada berapa sih? Untuk karyawan kita di sini udah ada 5 orang. 5 orang. Nih, kembali lagi ke menu ya Bu. Saya mau nanya, kenapa Ibu menunya cuman di ini Ibu itu menunya ayam geprek doang ataupun ada yang lain? Kalau di sini ada yang lain, ada butir, tapi yang lebih utama ayam geprek sih di sini. Itu harga per porsinya berapa nih Bu? Kalau untuk harga per porsi kita 20.000. Itu udah free minum ya. Udah free minum. Ya, kita udah beli es teh manis. Apa yang Ibu lakukan nih buat kedepannya jika usaha Ibu itu semakin meningkat? Kedepannya kalau usaha saya meningkat, insya Allah saya ingin memperluas cabang, ingin memperbanyak karyawan, lebih tepatnya itu sih. Kenapa Ibu memilih menu ayam geprek sebagai menu utama Ibu? Karena dulu kan ayam geprek sedang viral-viralnya, dan saya pun juga suka ayam geprek, jadi saya pikir kenapa saya bisa aja ya. Kan ini ayam geprek ada pasang surutnya nih Bu, lagi viral sama enggak nih. Buat Ibu menarik pelanggan itu gimana sih Bu?
itu kan tergantung ya, kalau tergantung rasa. Kalau alhamdulillah sih warung ayam geprek saya tuh semakin hari semakin maju istilahnya lah. Mungkin karena dari rasa juga, sama pengaruhi dari faktor lingkungan. Ini kan rame. Apakah ibu ada pikiran gitu buat ayam geprek kalau versi lain? Kan ini kan biasanya aneh-aneh ya bu ininya, menunya gitu kan. Oh, kalau di sini sih masih ini ya, ayam geprek keju sama ayam geprek biasa yang ada levelnya itulah. Sekian kali ya bu, saya wawancara dari ibu. Terima kasih ya bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Setelah kita lihat video yang ketiga yang terkait anggaran perusahaan ini, ada satu lagi yang saya dapat kritisi, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Yang saya dengar pertanyaan-pertanyaannya ini terlalu fokus ke produk yang dijual oleh perusahaan tersebut, bukan fokusnya ke anggarannya, tetapi ke produknya. Video yang ketiga ini dalam segi video dan segi audio lebih perfect dari video yang pertama dan kedua. Itu yang dapat saya simpulkan dari video teman saya ini. Overall semuanya bagus. Tetap semangat dan jangan lupa berkarya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Haji. Di sini saya mau mereview video dari kawan saya, yaitu Qori Aknur Muluk. Video ini saya peruntukkan untuk tugas mata kuliah anggaran atau budgeting. Video ini membahas terkait penganggaran pribadi, penganggaran perusahaan, dan penganggaran rumah tangga. Video yang pertama mengenai anggaran pribadi, yaitu video anggaran dari Qori Aknur Muluk sendiri. Mari kita lihat video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori Aknur Muluk dari kelas reguler C Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan penganggaran yang dibagi menjadi 3. Ada anggaran pribadi, anggaran usaha, dan anggaran rumah tangga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anggaran pribadi, yaitu anggaran diri saya sendiri, di mana saya yang setiap bulannya mendapat gaji dari pekerjaan saya yang saya alokasikan untuk kebutuhan saya. Kebutuhannya itu ada kebutuhan pribadi saya sendiri, yaitu untuk membeli skincare, baju, sepatu, terus alat kebersihan saya kayak alat-alat untuk mandi segala macam. Tapi itu saya beli kalau perlu aja, semisalkan masih ada ya paling nggak saya beli, sesuai kebutuhan aja sih membelinya. Terus saya juga mengalokasikan uangnya itu untuk konsumsi saya sendiri sehari-hari, seperti makan, minum, jajan. Itu saya bagi lagi, kayak keuangannya saya atur kembali, di mana saya buat makan, di mana buat jajan. Terus saya juga membayar cicilan yang harus saya bayarkan, seperti bayar kuliah, bayar kosan, segala macam. Lalu saya juga, namanya anak muda, pasti adalah main sama temen, jalan-jalan segala macam. Nah itu uangnya harus bisa diatur semaksimal mungkin. Terus juga saya kan kerja juga jauh, jadi ada ongkos transportasi kayak bensinnya, itu pasti ngeluarin uang lagi kan. Sisanya itu, lebihnya itu
saya tabungin di tabungan pribadi saya. Jadi saya mempunyai tabungan pribadi dari uang lebih yang sudah saya atur untuk kebutuhan pribadi saya, untuk makan, untuk main sama temen, untuk ongkosnya itu udah saya bagi-bagi. Jadi ada uang lebihnya saya masukin ke tabungan pribadi saya untuk jaga-jaga apabila kebutuhan saya ada yang mendadak habis atau ada yang mendadak nggak cukup uangnya, itu bisa saya dipakai dulu untuk menutupi kendala keuangan saya. Setelah kita ngelihat video yang pertama tadi, ada beberapa hal yang dapat saya kritisi di video ini, yaitu yang pertama terkait penjelasan mengenai berapa gaji dan kegunaannya. Di video ini tidak menyebutkan berapa gaji yang didapat dan kegunaannya atau peruntukannya setiap keperluannya itu berapa. Beliau cuman menjelaskan keperluan setiap bulannya apa aja. Dari penjelasannya yang saya tangkap di sini mementingkan atau memprioritaskan kebutuhan sekunder daripada primer. Nah, mungkin karena masih sendiri, karena belum punya pasangan atau belum menikah. Yang kedua yaitu adalah blocking video. Blocking video di sini kepotong. Di bagian atas terutama ada beberapa hal yang karena mungkin waktu bikin videonya maju mundur jadi kepotong. Yang kedua, waktu menjelaskan banyak gerak. Kalau menurut saya untuk menjelaskan di video atau bikin video apapun itu, badan harus stay, jangan banyak gerak. Oke, itu kritisi saya mengenai video yang pertama. Langsung saja kita ke video yang kedua. Kita saksikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anggaran usaha. Sebelumnya, saya berterima kasih sama teman saya, Teteh Nur, karena udah memperbolehkan saya untuk menanyakan tentang anggaran usaha dan anggaran rumah tangga. Yang pertama, usaha yang sedang Teteh lakuin ini sekarang apa? Alhamdulillah, usaha sekarang saya adalah online shop seperti baju ya. Modal utama untuk menjual bajunya? Modal awalnya sih cuma 1 juta, 500.000 sampai 1 juta ya. Itu bisa 1 sampai 6 apa 7 setel baju gitu. Dan itu bisa beli yang lainnya gitu. Bajunya itu baju apa? Kalau gue tahu. Ada baju setelan dan baju-baju yang lagi hit sekarang ini loh. Oh. Penghasilan per bulannya dalam usaha online shop tersebut? Dalam sebulan bisa 500.000 sampai 1 juta. Itu bisa saya kasihin lagi. Dari dana-dananya itu biasanya untuk beli baju lagi, untuk beli modal penambahan modal lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat 500.000 sampai 1 juta. Dan itu disimpan lagi untuk tambahan modalnya lagi? Iya, nambahan modal lagi, bisa buat nabung juga. Ya diputer-puter lah, namanya usaha kita kan. Kalau boleh tahu belanja per bulannya itu bisa menghabiskan budget berapa? Kalau sebulan itu biasanya ya, kalau per minggu saya kan biasa belanja sekitar 500.000 sampai 1 juta ya. Biasanya sebulan bisa 4 jutaan. Cara
keuangannya dalam bisnisnya gimana? Jadi setiap saya beli baju tuh sih saya cari ke tempat-tempat pembelian bajunya itu yang kira-kira budgetnya bisa saya Lebih jual minim. lagi, ya diminimin kasih lagi bajunya itu kalau buat jualan lagi gitu. Jadi ke tempat-tempat konveksi bisa, atau ke tempat-tempat kayak Tanah Abang, Tamcit kayak gitu. Saya sih biasanya belinya ke situ gitu. Oh, yang lebih murah ya? Iya, bisa karena- pakan. Karena jangkauannya tuh kita kan jangkauannya kan keluarga satu, terus kalau nggak orang-orang terdekat dan orang-orang sekitar kerja, tempat kerja kita gitu. Jadi sasaran pasarnya tuh orang-orang yang menengah lah, nggak kalangan atas. Jadi cari penghasilan nyari keuntungannya sedikit tapi lancar. Yang didapat dalam membuka usaha online shop bajunya apa aja tuh? Yang mendapat keuntungan atau kendalanya atau apa? Bisa keuntungannya, udah bisa dapetin apa aja dari hasil penjualannya? Alhamdulillah dalam usaha saya itu ya satu ya saya bisa tahu update baju yang terbaru, pasar-pasarannya suka baju apa ya, biasanya kayak gitu. Dan saya lihat-lihat dulu di tempat-tempat tempat belanjanya kira-kira yang sering dibelanjain apa gitu. Jadi saya tahu Model-model terbarunya. iya model-model terbarunya, biasa kayak gitu. Kendalanya dalam usaha online shop baju itu apa ya? Kendalanya sih biasanya tuh apa ya, kita suka ditolak gitu. Biasanya kan karena kita nawarin ya, namanya kita lagi pandemi kayak gini, kita kan pintar-pintar kita ngomong gitu, karena baju itu nggak kebutuhan pokok. Kalau sekarang kan orang lebih memilih untuk beli kebutuhan pokok dibandingkan untuk baju atau apa. Tapi kita terus usaha terus action biar supaya usaha kita tuh tetap jalan terus gitu, nggak putus semangat, intinya kayak gitu. Untuk jualannya itu online saja atau di rumah ada, atau Kalau untuk jualan sih saya biasanya dari keluarga dulu saya tawarin, lingkungan sekitar saya kerja, atau saya biasa aplikasi ya kayak semacam di WhatsApp, IG, dan aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi hit gitu. untuk pembayarannya itu bisa diutangin kah atau cuma hanya bayar cash saja? Kalau saya sih alhamdulillah cash ya, nggak kalau keutangan kalau diutangin nanti untuk muter modalnya lagi saya nggak dapet gitu. Soalnya ya namanya usaha kecil ya, belum terlalu besar, jadi saya biasanya langsung saya cashin. Jadi tidak bisa bayar utang atau divisi? Nggak bisa. Bayarnya cash. Oke. Oke, setelah kita lihat video yang kedua tadi mengenai penganggaran perusahaan, tempat perekotan video masih sama, cuman yang dapat saya kritisi yaitu terkait dengan pertama pertanyaannya lebih condong ke produknya, bukan ke anggarannya. Jadi yang ditanya itu lebih ke bagaimana produk dijual, bagaimana produk mendapatkan produk, dan bagaimana mengelola produknya. Ada beberapa pertanyaan terkait anggaran. Yang kedua terkait pencahayaan atau backlightnya, itu tidak diperhitungkan dalam membuat videonya. Itu cukup yang untuk video kedua. Sekarang kita lihat untuk video yang ketiga, yaitu terkait dengan penganggaran pribadi. Kita saksikan. Yang ketiga, saya akan menanyakan tentang anggaran rumah tangga dengan Teteh Nur juga. Yang pertama itu penghasilan yang suami Teteh dapat berapa? Alhamdulillah ya, suami saya kerja di perusahaan swasta dan saya tiap bulan alhamdulillah mendapat sesuai dengan
UMR Jakarta. Ada potongan nggak, kan lagi masa pandemi seperti ini? Kalau masalah potongan ya alhamdulillah nggak terlalu banyak ya. Jadi saya masih bisa mengalokasikan anggaran-anggaran uang yang didapat dari suami saya itu. Cara mengatur keuangannya di masa pandemi ini seperti apa? Biasanya sih kayak saya tuh biasa kasih uang dari suami Bulanan. itu, dia bulanan itu biasanya saya alokasiin tuh buat beli kebutuhan rumah, ya seperti beras, sabun untuk nyuci, pakaian buat mandi, terus peralatan-peralatan dapur lah istilahnya kayak gitu, cicilan rumah, kendaraan, kebutuhan anak sekolah, dan seperempatnya biasanya saya kasih suami untuk kebutuhan suami gitu kan ya. Dan sisanya misalnya misalnya ada sisa sedikit saya tabung untuk masa depan nanti. Kendalanya itu adakah kendalanya? Kendalanya sih kadang-kadang suka gajinya telat ya, terus kadang-kadang saya bingung tuh kalau misalnya gajinya telat tuh buat bayar cicilannya itu saya bingung. Tapi saya sih untungnya saya punya usaha sendiri ya, jadi biasanya saya lokasiin uang saya sementara tabungan saya itu ke cicilan itu. Nanti setelah setelah gajinya sudah datang ke saya, baru tuh saya keuangan yang tadi saya pakai itu saya ambil buat gantiin yang uang tabungan saya yang dipakai. Biasa sih kayak gitu. Oh, jadi sistemnya itu pinjam uang dari hasil jualan baju untuk kebutuhan. Nanti kalau suaminya udah gajian, baru uang suami itu dipotong untuk mengembalikan uang modalnya lagi. Iya, soalnya uang saya itu kan saya lokasiin tuh buat pure untuk usaha saya sendiri dan tabungan. Dan tabungan itu sih kan emang nanti kebutuhannya kan buat kebutuhan keluarga juga. Tapi kalau untuk yang lainnya saya pakai gitu, karena itu hanya untuk modal usaha gitu. Cuma hanya lagi di waktu kepepet aja Iya, ya benar. pakainya. Terus apa ya? Saya rasa cukup pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih buat Teteh untuk waktunya udah mau saya tanya-tanya tentang usaha sama rumah tangganya. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Enggak apa. Makasih banyak loh ini. Terakhir saya mau penutupan. Jadi ini anggaran pribadi, usaha sama rumah tangga. Terus berikut penjelasan tentang anggaran pribadi, anggaran usaha, dan anggaran rumah tangga menurut saya dan menurut Teteh Nur. Semoga pertanyaan dan jawaban yang tadi bisa bermanfaat buat yang nonton, bisa dapat wawasan lagi tentang usaha, tentang mengelola keuangan dalam rumah tangga, dalam berusaha online seperti itu. Jadi buat anak muda zaman sekarang juga nggak usah putus asa, yang nggak kerja lagi pandemi kayak gini bisa jualan online walaupun penghasilannya masih meraba-raba, tapi ya ditelatenin aja, lama-lama juga bakalan usahanya lancar kalau kitanya mau berusaha terus. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi pintar-pintar mengatur keuangannya biar bisa tahu ini yang lebih penting tuh apa, yang nggak penting tuh lebih dikebelakangin lagi. Jadi bisa memanage uangnya dengan baik. Lagi masa pandemi gini kan ya namanya nyari uang juga rada susah. Jadi kita pintar-pintar. Oke, setelah kita lihat video yang ketiga tadi, yaitu terkait dengan penganggaran pribadi,
narasumber masih sama, tempat perekotan video juga masih sama, dan masalahnya pun juga masih sama, yaitu dengan backlight. Untuk suara, untuk kualitas video bagus, dan untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya juga bagus. Overall bagus semuanya. Tetap semangat, dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan dari kedua video di atas, yaitu kita untuk bagaimana kita mengatur penganggaran pribadi, penganggaran rumah tangga, dan penganggaran perusahaan. Karena setiap orang dan setiap perusahaan punya cara dan punya trik masing-masing dalam mengatur keuangannya. Di kedua video ini, yaitu kurang di blockingnya atau background dan di backsoundnya. Selain itu overall bagus. Kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena corona tidak ada yang tahu kapan pulangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.